Saya ingin kita bisa familiar juga dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan Esther ya. Berkaitan dengan Esther. Yaitu Keluaran 17 ayat 16. Kemudian 1 Samuel 15 ayat 8. Kemudian Yeremia 25 ayat 11. Saya bilang berkaitan bukan berarti secara eksplisit disebutkan nama Esternya, tetapi ini berkaitan. Keluaran 17 ayat 16, 1 Samuel 15 ayat 8, Yeremia 25 ayat 11, Amsal 21 ayat 1. Ini berkaitan. Nanti saya akan kasih tahu kaitannya di mana ya. Baik, kemudian ada timeline yang kita perlu ketahui juga tentang Esther atau berkaitan dengan Esther. Ya. Yaitu tahun 610 sebelum Masehi, ini pembuangan pertama. Pembuangan pertama. Jadi ketika saya mengatakan pembuangan itu berarti dari Yehuda ke Babel ya. Pembuangan pertama tahun 610. Kemudian adalah tahun 610, kemudian adalah 540 sebelum Masehi. Ini kembali. Ya, kata kuncinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari pembuangan ya. Kembali dari pembuangan. Pembuangan. Ini rombongan satu ya. Rombongan yang ke-1. Tahun 540 ya. Kemudian rombongan kedua itu tahun 458 ini rombongan kedua. Rombongan kedua itu dipimpin oleh Ezra ya. Kemudian rombongan yang pertama tadi adalah Zerubabel dan Yosua. Zerubabel sebagai gubernur, Yosua sebagai imam agung, imam besarnya ya. Rombongan kedua Ezra dan rombongan ketiga itu 444 sebelum Masehi. Ini adalah yang kita ketahui dengan Nehemia ya. Nehemia. Nah, itu jadi rombongan satu Zerubabel Yosua, rombongan 2 Ezra, rombongan 3 Nehemia. Pembuangan pertama itu tahun 610 ya. Pembuangan yang ketiga itu tahun 586. Ya, 586 itu pembuangan ketiga. Pembuangan yang kedua diantaranya ya. Ini pembuangan ketiga itu tahun 586. Pembuangan kedua itu diantaranya ada pembuangan kedua ya. Jadi 3 kali juga pembuangan itu. Jadi 3 trip ya. 1 kali, 2 kali, yang terakhir adalah tahun 586. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ini? Supaya kita tahu Esther itu di mana gitu. Esther itu ada pada sekitar tahun 470 ya, lebih kurangnya ya. Kalau mau tahu spesifiknya nanti kalian bisa lihat di ensiklopedia ya. Saya bikin angkanya di bulat-bulatin biar gampang aja. Sekitar tahun 410 lah itu peristiwanya Esther itu. 470. Jadi di antara kembalinya rombongan pertama dari Babel dan rombongan kedua. Jadi seolah Alkitab sedang mengatakan seperti ini. Jadi seperti dia ada 2 sisi koin. Sisi yang satu sedang menceritakan tentang kembalinya orang Yehuda ke tempat mereka, yaitu di Yehuda, di Yerusalem ya. Ketika saya mengatakan Yehuda, saya bicara tentang wilayah yang lebih besar, kerajaan.
ketika saya mengatakan Yerusalem berarti sebuah kota di Yehuda. Jadi saya katakan saja kembali ke Yehuda, begitu ya, kembali ke Yehuda. Atau saya bilang kembali ke Yerusalem juga boleh karena bait sucinya di Yerusalem, kan gitu. Temboknya tembok Yerusalem. Jadi kembali ke Yerusalem, gitu kan? Sisi yang lain dari koin tersebut dalam tanda petik adalah bagaimana dengan orang Yehuda yang ada di pembuangan. Jadi Alkitab mau ceritakan itu. Jadi Alkitab mau ceritakan bagaimana orang Yehuda yang ada di Yerusalem, bagaimana yang di luar Yerusalem, yaitu yang berada di Susan atau di ibu kota daripada Persia. Jadi Alkitab sedang mau kasih tahu itu, bagaimana yang di pembuangan, bagaimana dengan orang yang kembali dari pembuangan, gitu. Jadi Ester itu seperti mau menceritakan itu. Selain juga menceritakan tentang latar belakang daripada perayaan Purim. Jadi kenapa kitab Ester itu diceritakan? Untuk menceritakan apa sih yang melatar belakangi perayaan Purim, begitu. Maka ditulislah kitab Ester itu supaya tahu cerita daripada perayaan hari raya Purim itu apa. Inilah yang melatar belakangi cerita Ester tadi, gitu. Nah, kemudian saya tadi sebutkan ayat-ayat ini kaitannya apa? Kita coba lihat Keluaran 17 ayat 16. Ya, kita baca Keluaran 17 ayat 16. Keluaran 17 ayat 16 itu berbicara tentang orang Amalek. Ya, dikatakan di sini ya, Keluaran 17 ayat 16 dikatakan di sini, ia berkata, yaitu maksudnya Musa, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun, ya. Jadi kalau kita menemukan nama Haman di dalam kitab Ester, Haman ini adalah keturunan Amalek. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Musa bahwa orang Amalek ini akan terus berperang dengan orang Israel. Jadi Haman ini diperkirakan adalah keturunan daripada Esau, atau yang sekarang adalah atau Edom, ya. Jadi ini kaitannya, mengapa Haman dan juga Mordekai dan orang Yahudi itu berperang, ada historinya, begitu, ya. Kemudian kita lihat lagi Yeremia 25 ayat 11. Mengapa orang Yahudi tidak jadi di genosida, tidak jadi di genosida? Karena memang Tuhan sudah berjanji dalam Yeremia 25 ayat 11 bahwa pembuangan itu, bahwa hukuman yang diberikan Tuhan itu kepada mereka itu hanya 70 tahun saja, yaitu dari tahun 610 sampai 540. Saya bacakan ya, Yeremia 25 ayat 11. Di sini dikatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Artinya setelah 70 tahun tidak ada lagi hukuman bagi mereka di wilayah itu, di wilayah Babel itu. Karena Babel kan kemudian dikalahkan oleh Persia, ya. Dan mereka masih berada di sana. Dan setelah 70 tahun tidak ada lagi hukuman mereka. Makanya peristiwa Ester yang di luar daripada ini, di luar daripada 70 tahun, ya, atau katakanlah ke sana semua, ya, tidak ada lagi hukumannya. Makanya Ester bisa luput.
Ester dan orang Yahudi tidak akan bisa dihukum karena hukuman itu disebutkan dalam kitab Yeremia 25 ayat 11 itu hanya 70 tahun saja. Di luar itu nggak ada hukuman lagi. Jadi Alkitab hendak mengatakan, lihat, setelah 70 tahun mereka nggak kenapa-napa. Nggak bakalan ada terjadi hukuman terhadap mereka. Walaupun si Haman sudah buat banyak strategi. Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan akan melepaskan mereka. Karena apa? Janji Tuhan cuma 70 tahun. Jadi Alkitab hendak mengatakan yang di Yerusalem mereka berhasil membangun, yang di Persia pun tidak akan terkena apa-apa lagi. Jadi seolah Alkitab hendak mengatakan begitu dari dua sisinya. Sisi yang di Yerusalem dan sisi yang di luar Yerusalem, yaitu di wilayah Persia, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada satu ayat lagi yang berkaitan juga. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 8. 1 Samuel 15 ayat 8 ini membantu kita untuk melihat mengapa waktu itu Tuhan menyuruh agar orang Amalek itu ditumpas saja, begitu ya. 1 Samuel 15 ayat 8 dikatakan di sini, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, ditangkap oleh Saul hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ini ceritanya bagaimana Haman ini adalah keturunan daripada Raja Agag. Keturunan dari orang Amalek, keturunan dari Raja Agag. Mulai dari zaman Saul itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Tuhan sudah bilang, kamu tumpas itu Raja Agag. Tapi karena tidak ditumpas, maka yang menjadi akibatnya keturunan Raja Agag yaitu Haman menjadi ancaman bagi orang Yahudi. Berarti Tuhan benar-benar serius dengan apa yang Dia katakan di sini. Kalau nggak ditumpas, nanti ke depannya jadi masalah. Memang tidak ditumpas oleh Saul dan akhirnya jadi masalah ini. Ini seperti unfinished business. Ini adalah sesuatu hal yang tidak tuntas. Jadi karena tidak ditumpas sekitar tahun 1000 bermasalah sekitar tahun 470. Berarti sekitar 5 abad setelahnya menjadi masalah. Karena tidak ditumpas pada era Saul, begitu. Ya, jadi itu kaitannya. Kemudian tadi ada yang menarik juga kaitan tentang berdoa. Berdoa bagaimana Ester bisa luput daripada hukuman karena dia menghadap raja tanpa disuruh, ya, tanpa dipanggil, ya, tapi mereka berdoa. Coba kita lihat hal yang menarik juga bisa menjadi aplikasi dalam hidup kita, bagaimana cara kita berdoa dan bagaimana agar kita mempunyai keyakinan di dalam doa, ya. Saya bacakan Amsal 21 ayat 1 supaya kita punya keyakinan dalam doa bahwa Allah itu berdaulat. Benar bahwa manusia mempunyai kehendak, tetapi Tuhan itu yang berdaulat. Bahkan melebihi raja. Saya baca Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya apa? Raja punya kehendak, tetapi Tuhan mempunyai kehendak yang lebih besar. Gitu. Ya. Raja mempunyai kehendak, tetapi Tuhan mempunyai kehendak yang lebih besar, melebihi daripada kehendak raja. Dikatakan di dalam kitab Amsal, Tuhan bisa mengalirkan kemana yang ia ingini. Tadinya mungkin raja setuju kepada Haman untuk membasmi orang Yahudi, tetapi Tuhan mengubahnya.
Dengan cara apa? Melibatkan Mordekai, melibatkan Esther, walaupun nama Tuhan tidak disebutkan di dalam kitab Esther. Kenapa nama Tuhan tidak disebutkan? Karena Esther diperkirakan adalah kitab yang sekuler. Kitab sekuler tidak menyebutkan nama Tuhan. Apalagi ini terjadi di Persia, kemungkinan menjadi bacaan bagi orang banyak juga, sehingga tidak menyebutkan Tuhan. Begitu, ya. Tidak menyebutkan nama Tuhan, karena mungkin orang Persia juga membaca, orang-orang di sana juga membaca. Jadi tidak spesifik menyebutkan nama Tuhan. Tetapi ini adalah tentang orang Israel yang luput daripada pembantaian atau genosida, begitu ya. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah waktu kita membaca, ya ini semuanya sudah jelas ya tentang ini. Satu hal lagi yang menarik adalah waktu kita membaca setelah surat daripada raja diterbitkan, perintah daripada raja diterbitkan bahwa orang Yahudi bisa dibantai, ya. Itu peristiwanya yang direncanakan adalah tanggal 13 bulan Adar, ya. Begitu. Tanggal 13 bulan Adar. Ini direncanakan pembantaian untuk orang Yahudi. Kita bisa melihat ada satu kebiasaan di zaman dahulu, kalau sebuah perintah raja sudah dikeluarkan, sudah diterbitkan, maka itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi caranya bagaimana? Kalau perintah itu nggak bisa ditarik lagi, cara mereka biasanya mereka terbitkan lagi surat yang lain, yang bisa mengcounter, yang bisa sekiranya katakanlah membatalkan atau merevisi daripada surat itu. Tapi nggak bisa ditarik lagi apa yang dikatakan oleh raja. Gitu. Nah, makanya kalau kita perhatikan, raja menerbitkan lagi surat. Menerbitkan lagi surat mengatakan orang Yahudi bisa melawan. Gitu. Jadi kan dibilang bantai. Kemudian disebut lagi orang Yahudi bisa melawan, lawan dibikin di situ. Ya, makanya terjadi peperangan. Dan kita bisa melihat orang Yahudi menang. Ini nubuat ini tergenapi hanya 70 tahun. Di luar itu enggak ada lagi. Tidak akanlah ada lagi hukuman setelah 70 tahun itu. Makanya mereka bisa menang. Jadi kita tahu kenapa mereka bisa menang. Yeremia 25 ayat 11, hanya 70 tahun saja. Gitu. Oke. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Ada satu hal lagi yang mungkin agak sulit tadi, seperti kata Lae tadi ya, kenapa Esther ini diragukan, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa Esther ini bukan peristiwa nyata. Ini saya katakan setelah ini ya semuanya, supaya kita juga bisa kira-kira memberikan tanggapan. Ada yang bilang bahwa itu bukan peristiwa nyata. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa nama Esther tidak ada di dalam sejarah. Begitu. Tetapi yang ada adalah nama kalau saya tidak salah adalah Amestri. Amestri ya? Ratu Wasti tidak ada juga. Ya, Ratu Wasti dan Amestri tidak ada. Ya, begitu. Tetapi ini pun semuanya belum juga dapat dibuktikan bahwa Amestri bukan Esther. Jadi pakar-pakar perjanjian lama juga mengatakan bahwa Amestri inilah kemungkinan yang bernama lain daripada Esther, begitu. Ya, jadi ketika kita berteologi, kita perlu mengetahui juga bahwa Alkitab itu handal, gitu. Ya, Alkitab itu ineran. Ineran itu artinya tidak salah, gitu. Dia tidak salah.
Jadi ketika dimasukkan Ester ke dalam Alkitab, ya itu adalah satu rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan kita percaya di balik itu semua Tuhan punya kehendak, punya tujuan mengapa ditaruh di situ. Ya salah satunya mungkin untuk melihat sisi lain daripada kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem, begitu. Dan Yesus tidak pernah mengeluhkan juga tentang kitab Ester itu. Ya, begitu. Jadi kenapa kita perlu melihat Alkitab itu sebagai kitab yang ineran? Karena kalau kita sudah mulai ragu, maka kita bisa meragukan semuanya. Gitu. Itu cara kita berteologi, ya. Cara kita berteologi sebagai orang Injili. Kalau kita orang Injili, kita memandang Alkitab itu tidak salah. Tapi ketika kita meragukan, satu tambah lagi ragu, satu tambah ragu semua, maka Alkitab itu tidak perlu dibaca lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak yakin lagi itu. Begitu. Jadi cara berteologi orang Injili adalah kita percaya Alkitab itu ineran. Ineran artinya tidak salah. Ineransi Alkitab. Kita percaya itu tidak salah. Ketika kita ragu, maka ragu semua. Kita percaya bahwa ketika Yesus menjelaskan Alkitab Perjanjian Lama kepada murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus, dia jelaskan semua mulai dari kitab Taurat sampai kepada kitab para nabi, kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus tidak pernah mempersoalkan kitabnya. Di era Yesus Alkitab itu sudah baku. Yang Yesus persoalkan adalah mengenai interpretasi orang pada zaman itu, termasuk para pemimpin Yahudi ya tertentu seperti orang Farisi dan ahli Taurat, begitu. Jadi kita harus melihatnya secara iman, ya. Seperti yang kita katakan tentang apa kemarin, faith seeking understanding, ya. Fides Quaerens, Fides Quaerens intellectum. Artinya faith seeking understanding. Kita beriman maka kemudian pengetahuan-pengetahuan itu akan datang dan semakin lengkap. Begitu. Ya. Jadi cara kita berteologi sebagai orang Injili itu seperti itu. Dan kemudian ada juga yang disebut dengan regula fidei. Supaya tambah lagi istilahnya. Regula fidei. Regula fidei. Regula fidei ini artinya di zaman sekitar abad kedua Masehi. Orang-orang Kristen itu sudah mempunyai pemahaman tentang kitab itu sendiri, tentang Tuhan. Jadi mereka tidak pernah komplain tentang Ester, ya. Dan kita pun akan mengikuti itu. Regula fidei itu artinya kerangka umum yang sudah mereka pahami, yang sudah mereka terima, bahkan sebelum kitab itu dituliskan, sebelum kitab Perjanjian Baru dituliskan. Ya. Atau mungkin waktu awal-awal dituliskan mereka memang sudah memahami tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, mereka tidak menolak Ester, ya kita juga begitu, regula fidei, ya kan? Kalau mereka terima, mengapa kita tidak, gitu kan? Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu kita semua. Kita udah sharing tadi, saya secara pribadi juga diingatkan dari sharing kita semua, supaya kita percaya bahwa di sini adalah sesuatu menceritakan, dalam kitab Ester diceritakan pekerjaan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana dia melindungi mereka, menyertai mereka. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita sampaikan kepada wanita, bahwa cerita Ester bukan berarti harus kita tiru secara letterlek apa yang dia lakukan. Ya. Karena sebenarnya kan yang dia lakukan adalah menawarkan dirinya kepada raja. Ya, menawarkan dirinya kepada raja untuk
menyelesaikan persoalan bangsanya. Nah, saya tidak katakan secara letterlek harus tiru seperti itu. Ya. Tapi bagaimana persistensi, ya sikap berjuang dan bergantung kepada Tuhan, oke lah. Mungkin kita bisa, tetapi tidak bisa letterlek. Oh, kalau gitu kalau ada masalah, saya menawarkan diri kepada Raja. Bukan begitu caranya, ya. Jadi kita harus menginterpretasikannya dengan benar. Sekali lagi, ini adalah satu perjuangan sekuler. Perjuangan sekuler. Makanya kata Tuhan tidak disebutkan. Tetapi di balik itu yang perlu kita lihat adalah perlindungan Tuhan di luar di luar 70 tahun. Itu yang perlu kita lihat. Oke, thank you. God bless. Ya.